Sebenarnya kita juga minta bantu sama orang, kita juga sama manusia kadang-kadang. Ketika ada satu, dalam hal birokrasi misalnya, ada satu kebijakan yang perlu kita tuntaskan, tapi kita terhenti, terhalang. Ya, untuk level jabatan kita itu berat, sehingga kita butuh bantuan kepada orang yang jabatannya jauh di atas kita biar mudah masalah itu. Datang kita kepada orang yang jauh di atas kita jabatan, kita katakan, ini pak na masalah apa? Tapi nyo menyontuk ron ubud masalahnya. Tolong dibantu pak. Kan begitu cara ngomongnya. Itu dengan manusia. Seharusnya dengan Allah lebih dari itu. Nah, ini ada orang datang kepada Allah, berdoa, nangis-nangis, minta diselesaikan masalahnya, kemudian tidak selesai-selesai masalahnya, dia marah untuk Allah. Dia tidak sadar dalam dia meminta kepada Allah, yang dia besarkan bukan Allah. Tapi masalahnya, dia tidak sadar niatnya minta bantu kepada Allah untuk diselesaikan besarnya masalah dia, tapi dia tidak sadar bahwa justru dia telah menghina Allah, menganggap masalahnya lebih besar dari Allah. Ciprai Allah ini mangan ubud dengan mandu. Tapi kalau Allah tidak kita besarkan, kita tidak berbaik sangka kepada Allah, kita menganggap masalah kita lebih besar, maka tentu Allah akan memberikan sesuai dengan sangkaan kita. Nah, jangankan Allah, manusia saja diremehkan kan tidak terima. Sejak orang dia cerita, bak ada kopi, dong nak masalah. Tapi dong cerita, waktu pulau tu pulau hai dah selesaikan masalahnya. Itu dia. Nyoraya dah, tapi menyorong hai dah selesaikan. Belum mendang hai pulau beron, tapi dong cerita je. Hai dia cerita, dalam pupuk kata premeh dulu. Belum tentu masalah yang besar bagi kita besar bagi orang, belum tentu. Apalagi dengan Allah. Allah yang maha pencemburu. Allah lebih Allah itu sangat cemburu sekali, seperti sudah pernah kita sampaikan. Cemburunya perempuan Allah agar kata Rasulullah, Allah itu lebih cemburu. Pantang diremehkan Allah, pantang dianggap kecil Allah, menan Allah diremehkan, menan Allah dianggap kecil. Selesaikan dulu, beli bila Allah tidak mau Allah tangan. Makanya orang yang enggak sholat itu orang yang meremehkan Allah. Hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-39. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, illam tuhsin dhannaka bihi li ajli wasfihi hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه حسن ظنك به لأجل معاملته معك فهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا إن لم تحسن ظنك به لأجل وصفه. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka, jika engkau tidak dapat memperbagus sangkamu kepada Allah li ajlihi li wasfihi, dengan sebab sifatnya yang mulia, sifatnya yang indah. Hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak,
maka perbaguslah sangkamu kepada Allah dengan sebab pemberiannya kepadamu. Wa hal awadaka illa hasanah. Apakah pernah Allah memberikan kepadamu kecuali yang baik atau selain yang baik? Wa hal asda ilaika illa manana. Dan apakah pernah Allah mendatangkan kepadamu selain karunia-karunia-Nya? Kita ulangi. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli wasfihi. Jika engkau tidak bisa berbaik sangka kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang indah, maka hassin dhannaka bihi li ajli muamalatihi ma'ak. Berbaguslah, berbaiklah sangkamu kepada Allah karena pemberiannya kepadamu. Fahal awadaka illa hasana. Apakah pernah Allah memberikan kepadamu selain yang baik? Dan apakah pernah Allah mendatangkan kepadamu kecuali karunia-karunia? Nah, dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari berbicara tentang husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Dan ini adalah lanjutan daripada hikmah sebelumnya. Jadi pada hikmah sebelumnya kita diarahkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari agar apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, masalah apapun yang menimpa kita, hendaklah kita mengadu hanya kepada Allah. Hendaklah kita menyampaikan masalah tersebut hanya kepada Allah. Hendaklah kita minta pertolongan untuk menyelesaikan masalah tersebut hanya kepada Allah. Jangan selain Allah. Nah, itu kan inti daripada hikmah sebelumnya. Kemudian orang bertanya, atau ada sebagian orang berfikir, atau sebagian orang merasakan kalau langsung kepada Allah hasilnya tidak langsung. Nah, mungkin ada orang berfikir seperti itu. Maka pikiran itu, keraguan itu dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah yang kita baca subuh ini. Kalau ada sesuatu yang membuatmu enggan langsung mengadu kepada Allah, kalau ada yang membuatmu ragu untuk langsung menyampaikan apapun hanya kepada Allah, maka persoalanmu adalah kamu perbaiki dulu sangkamu kepada Allah. Kenapa bisa ragu? Kenapa bisa kurang yakin? Kenapa bisa lebih suka mengadu kepada makhluk daripada ke Allah dulu? Kenapa kalau butuh apa-apa, kenapa ke makhluk dulu ketimbang ke Allah saja? Berarti di sini persoalannya, sangkaan kita kepada Allah itu kurang baik. Terkadang kita lebih yakin kepada makhluk. Kita lebih baik sangka kepada makhluk daripada kepada Allah. Ketika kita misalnya butuh uang, kita tidak menyampaikannya kepada Allah, kita langsung menelpon seseorang minta pinjam. Artinya kalau kita tidak menyampaikan itu kepada Allah, kita langsung menyampaikan itu kepada makhluk, berarti kita akan lebih berbaik sangka kepada makhluk. Kenapa kita telepon dia? Karena kita sangka kita kepada dia, menyolong laki Pak Haji pasti hijau. Laki hijau Haji. Kenapa hal seperti itu tidak kita bawa kepada Allah? Maka persoalan di sini adalah sangkaan kita kepada Allah yang harus kita perbaiki. Nah, agar apapun masalah yang menimpa kita, agar apapun yang kita alami,
hanya kita sampaikan kepada Allah. Nah, untuk bisa seperti itu berarti kita harus berbicara husnudzan kepada Allah. Nah, inilah yang ingin disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya ini tentang husnudzan kepada Allah, tentang berbaik sangka kepada Allah dan tingkatan husnudzan kepada Allah. Di sini disebut ada dua tingkatan husnudzan kepada Allah. Yang dua-duanya apabila ada salah satu pada seorang hamba, dia sudah dikatakan berhusnudzan kepada Allah. Cuman mungkin beda tingkatan. Tapi sebelum kita lihat tingkatan husnudzan itu kepada Allah, kita lihat dulu bagaimana seharusnya husnudzan atau baik sangka kita kepada Allah. Dijelaskan husnudzanni billahi minal ibadatil jalilah allati yanbaghi an yamla'a al-mu'min biha qalbahu fi jami'i ahwalihi wa yastashibuha fi hayatihi fi hidayatihi fi rizqihi fi salahi dhurriyyatihi fi ijabati du'aihi fi maghfirati dhanbihi fi kulli syai'. Husnudzan kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah merupakan ibadah yang sangat agung sekali. Karena ini tauhid. Husnudzan kepada Allah ini tauhid. Berkaitan dengan tingkat keyakinan kita kepada Allah. Berkaitan dengan tingkat iman kita kepada Allah. Sejauh mana iman dan keyakinan seseorang kepada Allah, sejauh itulah husnudzan dia kepada Allah. Orang yang keyakinan imannya kepada Allah baik, kuat, maka dia pasti kuat baik sangkanya kepada Allah. Orang yang ragu, tidak yakin, kurang baik sangkanya kepada Allah, suka menyalahkan Allah terhadap beratnya hidup yang dia jalani, itu menunjukkan tingkat keimanannya yang lemah kepada Allah. Maka husnudzan kepada Allah hasil daripada iman kepada Allah. Sehingga di sini disebutkan husnudzan itu bukan amalan biasa, bukan akhlak biasa itu. Itu tauhid. Dia mengungguli ibadah-ibadah yang biasa kita lakukan. Yanbaghi an yamla'a al-mu'minu biha qalbahu fi jami'i ahwali. Hendaklah seorang mukmin mengisi hatinya, memenuhi setiap relung hatinya dengan husnudzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah fi jami'i ahwali, pada setiap keadaannya. Wa yastashibuha fi hayatihi, dia pakai, dia fungsikan dalam hidup, dalam setiap kehidupannya. Fi hidayatihi, tentang hidayah, husnudzan kepada Allah. Pasti Allah berikan kita hidayah, pasti Allah jaga hidayahnya kepada kita. Husnudzan kepada Allah. Fi rizqihi, dalam masalah rezeki, husnudzan kepada Allah. Pasti diberi oleh Allah, tak ragu. Jangan sampai kita berfikir nyo hanggubi ya Allah, nyo sangka karat kali ya, nyo sangka susah. Husnudzan kepada Allah. Yang sudah kita terima rezeki dari Allah, malah lebih banyak yang tidak pernah kita minta, lebih banyak dari yang kita minta. Kenapa kemudian kita ragu dalam masalah rezeki kepada Allah? Fi salahi dzurriyyatihi, dalam masalah keturunan, demikian juga husnudzan kepada Allah. Fi ijabati du'aihi, dalam masalah pengkabulan doa, husnudzan kepada Allah. Jangan tengah dalam doa, tengah latih tu, tapi humnya pula keju sahang gebi ya Allah. Jangan berfikirnya sahang gebi ya Allah. Nyo retak-retak lung sang hasi, mahum dalam keju kepada Allah. Tak boleh seperti itu. Ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah.
berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita berdoa kepada Allah dari awal sangyo hang terima. Hanya nak payah lanjut dia. Kata nak lanjut dia doa doa nak payah baca ni. Cik hang terima. Kenapa? Karena sangkaan Allah itu sesuai dengan sangkaan kita. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada aku. Ya. Nah, fi maghfirati dzambihi, dalam pengampunan Allah demikian juga berbaik sangka kepada Allah. Jangan sampai berfikir saya terlalu banyak dosa, tidak mungkin lagi diampunkan sama Allah. Model-model seperti saya tidak mungkin diampunkan dosa. Model-model seperti saya tidak mungkin masuk surga. Kalau ada yang berfikir seperti itu sama dengan dia telah meremehkan Allah. Seolah-olah Allah tidak mampu mengampunkan dosanya. Lemah Allah. Kalau ada orang berfikir tidak mungkin saya ini masuk surga, saya ini, dia telah meremehkan Allah. Seolah-olah Allah tidak mampu memasukkan dia dalam surga. Maka hati-hati. Ya. Fi kulli syai, dalam setiap sesuatu husnudzan kepada Allah. Yaqulu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, wallazi la ilaha illa ghairu ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnil dhanni billahi ta'ala. Demi jiwaku di tangannya, tidaklah diberikan seorang hamba mukmin sesuatu oleh Allah yang lebih baik daripada husnudzan kepada Allah. Siapapun yang diberikan husnudzan oleh Allah dalam dirinya kepada Allah, siapapun yang hatinya dipenuhi oleh Allah husnudzan kepada Allah, maka Allah telah memberikan segala-galanya kepada orang tersebut. Artinya kalau husnudzan sudah ada dalam diri seseorang, telah dicurahkan oleh Allah dalam seseorang husnudzan kepada Allah, maka yang lain-lain itu kecil sekali. Intinya husnudzan. Yang kadro husnudzan kepada Allah, kadro hakikat tauhid. Menyogalong berarti mata dalam perjalanan. Walladzi la ilaha illa ghairuh la yuhsinu 'abdun billahi dhanna illa a'tahu Allah 'azza wa jalla dhannahu. Dzalika bi anna al-khaira fi yadihi. Dan demi yang tiada Tuhan selain Allah, tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah, melainkan Allah akan berikan kepada hamba tersebut sesuai dengan sangkaannya kepada Allah. Dzalika bi anna al-khaira bi yadihi. Artinya seluruh kebaikan telah ada pada hamba tersebut. Yang penting husnudzan kepada Allah. Besar sekali masalah kita, minta kepada Allah dengan husnudzan. Raya kan masalah dia, tenggelam dalam keba Allah untuk selesai masalah kita. Benar-benar nilai mulai dari Allah Maha Besar, jauh lebih besar dari masalah kita. Masalah kita itu kecil. Tapi kalau kita minta kepada Allah dan untuk selesaikan masalah kita, raya tak masalah dia. Oh, tak lagi tang lebih raya masalah dia dengan Allah. Pandai kau selesaikan masalah. Dalam kita meminta kepada Allah diselesaikan masalah kita, kita lebih membesarkan masalah kita daripada Allah. Coba kita minta kepada Allah. Dalam keadaan kita meminta kepada Allah, dalam hati kita, wahai Allah, ini masalah kecil, tidak ada apa-apanya bagimu, wahai Allah. Hanayu masalahnya, wahai Allah, bagi Tuhan. Mudah bagi Tuhan untuk selesaikan, ya Allah. Begitu tuannya. Seperti kita juga minta bantu sama orang. Kan kita juga sesama manusia kadang-kadang ketika ada satu dalam hal birokrasi misalnya, ada satu kebijakan yang perlu kita tuntaskan, tapi kita terhenti, terhalang. Untuk level jabatan kita itu berat.
sehingga kita butuh bantuan kepada orang yang jabatannya jauh di atas kita biar mudah masalah itu. Datang kita kepada orang yang jauh di atas kita jabatan, kita katakan, ini pak na masalah apa? Tapi nyo menyontuk ron ubud masalahnya. Tolong dibantu. Kan begitu cara ngomongnya. Itu dengan manusia. Seharusnya dengan Allah lebih dari itu. Nah, ini ada orang datang kepada Allah berdoa, nangis-nangis minta diselesaikan masalahnya, kemudian tidak selesai-selesai masalahnya, dia marah untuk Allah. Dia tidak sadar dalam dia meminta kepada Allah, yang dia besarkan bukan Allah. Tapi masalahnya, dia tidak sadar niatnya minta bantu kepada Allah untuk diselesaikan besarnya masalah dia, tapi dia tidak sadar bahwa justru dia telah menghina Allah, menganggap masalahnya lebih besar dari Allah. Ciprai Allah ini mangan ubud dengan itu. Tapi kalau Allah tidak kita besarkan, kita tidak berbaik sangka kepada Allah, kita menganggap masalah kita lebih besar, maka tentu Allah akan memberikan sesuai dengan sangkaan kita. Nah, jangankan Allah, manusia saja diremehkan kan tidak terima. Sejak orang dia cerita, bak ada kopi, dong nak masalah. Tapi dong cerita, waktu pulau tu pulau hai dah selesaikan masalahnya. Itu dia. Nyoraya dah, tapi menyorong hai dah selesaikan. Belum menang hai pulau meron, tapi dong cerita je. Hai dia cerita, dalam buku kata premeh dulu. Belum tentu masalah yang besar bagi kita besar bagi orang, belum tentu. Apalagi dengan Allah. Allah yang maha pencemburu. Allah lebih Allah itu sangat cemburu sekali, seperti sudah pernah kita sampaikan. Cemburunya perempuan Allah agar kata Rasulullah, Allah itu lebih cemburu. Pantang diremehkan Allah. Pantang dianggap kecil Allah. Menan Allah diremehkan, menan Allah dianggap kecil. Selesaikan kalau beli bila Allah. Tak mau Allah takkan. Makanya orang yang enggak solat itu orang yang meremehkan Allah. Allah wa Rasulih. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, artinya dia meremehkan Allah. Faqad bara'at minhu dhimmatullah wa Rasulih. Allah berlepas diri. Pikir, uruh rau dia. Dan menyudip mana lagi uruh dia Allah. Uruh rau kita udip dia. Nah, ma arwa'a husnul dhanni billahi hina yuqinul mu'min anna ba'dal kasri jabra wa anna ba'dal usri yusra wa anna ba'dal ta'bi raha wa ba'dal dam'i basmah wa ba'dal maradi shifa wa ba'dal dunya jannah arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Betapa indah husnul dhan kepada Allah ketika seorang hamba meyakini ma'dal kasri jabran, bahwa setiap rasa sakit yang timbul dalam hati akan dipulihkan oleh Allah. Setiap hati terpecah dengan kehidupan yang kita jalani dengan berbagai macam kondisi, akan Allah sembuhkan sakit itu. Itu husnul dhan kepada Allah. Jadi cocok kesimpulan hidung tahu di jika lagi yang tapi dalam keadaan yang kemana sakit tertebih, itu kita berburuk sangka kepada Allah. Coba ubah sangkanya kepada Allah. Ba'dal kasri jabra. Siapapun yang timbul hadir rasa sakit dalam hatinya, baik karena kezaliman manusia, baik karena nasibnya, husnul dhan kepada Allah akan ada dipulihkan oleh Allah. Kan kita baca dalam setiap solat waktu duduk antara dua sujud, wajuburni. Wajuburni, apa makna wajuburni?
pulihkanlah wahai Allah setiap rasa sakit, gundah dalam hati. Makanya setiap selesai solat itu kita selalu merasa enak, tentram. Karena kita sudah baca dalam solat itu wajburni. Kalau ada masalah selesai solat langsung ada ketentraman. Wajburni, dipulihkan oleh Allah. Dibuat sedih oleh orang, dibuat berat oleh sikap manusia, pasti akan dipulihkan oleh Allah. Yang penting husnuzan kepada Allah. Wa anna ba'dal usri yusra, dan sesungguhnya setelah kesulitan pasti akan Allah datangkan kemudahan. Tidak ada susah sepanjang hidup, itu tidak ada. Sudah sunnatullah. Wa anna ba'dal usri yusra. Setelah kesusahan, kesulitan pasti ada kemudahan. Bahkan semakin berat susahnya, semakin berat sulitnya, semakin besar kemudahan yang akan Allah hadirkan setelah itu. Wa anna ba'da ta'bi raha, dan setelah setiap kelelahan pasti ada waktu untuk istirahat. Hana yang tapi 20 jam hana. Wa ba'da dam'i basmah, setiap air mata yang tumpah pasti akan berganti dengan senyuman. Wa ba'dal maradi syifa, setiap sakit pasti akan ada sembuh. Jadi jangan cepat putus asa dan memvonis. Wa ba'dad dunya jannah, dan setelah kehidupan dunia pasti akan ada surga. Tidak hek-hek hanya dalam dunia, husnuzan kepada Allah. Nak kena nyumbah berhek boleh tiap. Paling trip hek dalam dunia pada trip 60 tu, 70 tu, bah berhek. Bah berhek di becu dia. Supaya ente nikmat tak istirahat dalam surga. Seperti itu husnuzan hamba kepada Allah. Dia tidak menyalahkan Allah. Getun rezeki dari Allah, dia terima. Bah getun. Tiap dalam dunia ada rezeki pun susah. Daripada letak lebih rezeki, justru masalah, tinggal masalah orang akhirat. Lebih sakit dari Allah, husnuzan kepada Allah, dia akan trip, dia akan pulih, akan gadah sakitnya. Lebih pit udip dari Allah, husnuzan kepada Allah, dia akan pitnya, anda akan gadah pitnya. Maka disebutkan dalam sebuah syair, qul lilladhi mala'at tasha'um qalbahu wa madha yadhiqu hawlana al-afaq. Katakanlah bagi orang yang hatinya penuh dengan pesimis dan keputusasaan, wa madha yadhiqu hawlana al-afaq, dan berjalan dalam hati sangat sempit. Sirrus sa'adah husnu dhannika billadhi khalaqal hayah, sesungguhnya rahasia kebahagiaan itu adalah husnudzan engkau kepada Allah yang telah menciptakan kehidupan, wa qassamal arzaqa, yang telah membagikan rezeki dan karunia-Nya. Ada beberapa tempat yang sangat ditekankan husnudzan kepada Allah. Yang pertama, indal azamat wal mulimmat, ketika kita ditimpa musibah, masa sulit. Nah, di sini sangat ditekankan husnudzan kepada Allah. Karena di sini rawan. Banyak orang itu jatuh dalam kekufuran ketika masa sulit. Kalau masa enak semua terpenuhi, mungkin dia mudah husnudzan kepada Allah. Jika tengah masa pit, masa susah, masa tertekan, nah, di sini rawan orang itu terancam kufur, menyalahkan Allah, bersalah Allah, melawan Allah, berdalih-dalih Allah. Maka di sini saya ditekankan husnudzan kepada Allah. Man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah yushrikullahu lahu birizqin ajil aw ajil. Barang siapa yang datang kepadanya musibah, masalah, fa anzalaha ma'allah, maka dia hadapi masalah dan musibah tersebut dengan Allah, maka langsung Allah akan menyelesaikan masalahnya. Seperti contoh Nabi Musa. Nabi Musa setelah membawa lari Bani Israel dari Mesir untuk keluar Mesir ke Palestin, habis usaha kahek guru malam tun-tun,
AKJ berhasil ikut selamat Bani Israel untuk umai Palestin. Begitu sampai di laut Merah, tidak ada jalan di ke laut. Di belakang bala tentara Fir'aun mengejar semakin dekat. Bani Israel mengatakan yang sudah berada bersama Musa, Nabi Musa mau diselamatkan. Kata Bani Israel, inna lamudrakun. Kata Bani Israel, kabih dayo. Lamudrakun. Itu mereka. Anali. Nabi Musa di depan, di ke laut, dilikut bala tentara Fir'aun. Menyeurang hanat kehusnudzan kepada Allah. Apa akan dekun punya kondisi lagi? Kibah nilai Allah. Lih geyu peselamat Bani Israel kahek dan usaha. Kah ada gebi jalan. Kan begitu. Sudah capek Nabi Musa berusaha menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan bala tentaranya. Kah berhasil malam gemei urang mendu menantro bengah kah ada jalan betul di ke laut dilikut bala tentara Fir'aun. Bani Israel ketika itu pesimis, habis putus asa. Mereka mengatakan inna lamudrakun, kita semua akan didapatkan oleh Fir'aun. Hana dia habis kali nyobran. Tapi bagaimana husnudzan Nabi Musa kepada Allah? Apa kata Nabi Musa? Inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, bersamaku ada Tuhanku, ada Allah. Sayahdi akan diberi jalan. Yang hitungan menit kan urang. Yang hitungan menit. Menyuruh mungkin tenang mata. Nani orang tu dah minta cara. Ini 5 minit tu. Oh minta cara. Ika laut dilikut bala tentara Fir'aun. Di sini diukur husnudzan seorang hamba pada detik-detik darurat. Apakah dia berbaik sangka kepada Allah? Nah, Nabi Musa mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Tenang. Dan bala tentara sekitar beberapa ratus meter Fir'aun. Tapi Nabi Musa walaupun di depannya laut dan baik tak fikir kita yo, mangat Nabi Musa nya kali ke prediksi untuk ngentungkannya geblah laut. Posisi Nabi Musa sebelum membelah laut itu, posisi Nabi Musa tidak memprediksikan itu akan terjadi. Tanya kalau kata baca kisahnya oleh kejadian. Lagi kisah Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya. Apakah ketika itu Nabi Ibrahim berfikir, kenapanya Allah dia pasti kegantungan akan takwa-takwanya? Nah, Nabi Ibrahim diperintahkan potong leher anak. Dah, titik, selesai. Tapi mereka orang-orang yang husnudzan kepada Allah. Allah itu maha baik. Allah pasti God. Allah itu maha kasih, maha pengasih. Allah itu maha lembut. Mungkin ketinggai hamba. Mungkin hana gesayang hamba. Itu tuan para rasul kepada Allah. Maka Nabi Musa meskipun sisa waktu hanya beberapa menit saja, bala tentara Fir'aun di belakang, di depan laut tidak ada jalan. Nabi Musa dengan tegas mengatakan, inna ma'iya rabbi sayahdi. Begitu husnudzan yang kuat dari Nabi Musa kepada Allah, langsung turun perintah, fa auhayna ila Musa an yadrib bi'asaka al-bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kat-tawdil 'azim. Langsung turun wahyu perintah Allah, wahai Musa, pukulkan tongkatmu akan laut. Gucok tongkat Musa gupeh di laut, belah laut. Hasil husnudzan kepada Allah. Nyamban kekuatan husnudzan. Namanya dah ubina raya laut. Ulama masalah tanya obiu. Cuma tinggal tingkat husnudzan kepada Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika berbicara tentang hisab, tenang sekali beliau. Ya.
Ditanya oleh orang, hai Abdullah bin Mas'ud, ron dia pegahaba masalah hisab hari akhirat, akan tenangkan. Kerja oleh Ibnu Mas'ud, hai, yang hisab orang akhirat so, Allah, namanya Allah yang hisab pun susah tak ini. Allah akan maha baik. Yang baik yang hisab katanya orang cium katanya, amin. Kalau kata Abdullah bin Mas'ud, kalau aku diberikan pilihan nanti di hari akhirat yang akan menghisab diriku, menghitung amalku baik buruk, orang tuaku atau Allah, pasti kita memilih Allah daripada orang tua kita. Karena namanya Allah yang buat perhitungan pasti itu mudah. Yang head yang buat perhitungannya makhluk, bersulit. Nah, itu tingkat husnudzan kepada Allah. Kemudian yang kedua, husnudzan itu ditekankan ketika kita berdoa kepada Allah. Beragu, ya. La yahlika ma'ad du'a ahadun. Tidak akan celaka dalam berdoa siapapun. Tapi harus yakin, ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan engkau yakin Allah lebih dari mampu untuk mengabulkan doa tersebut. Jadi baik tengah kita berdoa, tengah merasakan sangnyo hagabi, sangnyo handro, manhub dalam doa je. Mungkin yakin. Yang ketiga, husnudzan ditekankan kepada Allah ketika kita bertaubat atau hendak bertaubat, bahwa Allah pasti mengampunkan dosa hamba-hambanya. Kata Allah dalam hadis kursi, wala ubali walau balagat dhunubuka 'ala as-sama' ghafartu laka mastaghfartani. Aku tidak peduli walaupun dosa-dosamu itu memenuhi langit-langit bumi. Tidak aku peduli. Akan aku ampunkan dosamu wahai hamba, mastaghfartani, selama engkau meminta ampun. Yang penting sabi-sabi dalam keadaan taubat kepada Allah. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini tentang bentuk-bentuk husnudzan kepada Allah. Nanti pertemuan ke depan, subuh Jumat depan, kita masih melanjutkan hikmah ini tentang tingkatan husnudzan kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.